Ya, Presiden Joko Widodo ini mengajak warga Singapura untuk pindah tinggal di ibu kota negara Nusantara atau IKN. Ya, pernyataan Presiden ini menuai pro dan kontra. Apa maksud pernyataan Presiden? Kita bahas bersama dalam diskusi. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. Presiden ajak warga negara Singapura untuk pindah tinggal ke IKN. Hah? Ya, mungkin buat Anda yang mendengar kabar ini selintas, bertanya-tanya nih, kok warga negara asing? Tapi jangan emosi dulu. Maksud Presiden adalah mengajak warga negara asing untuk investasi bersama membangun IKN. Tapi pertanyaannya, apakah semudah itu? Lagi rame nih, kutipan pidato Presiden yang satu ini. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Ya, dalam pidatonya di acara Ecospirity 2023 di Singapura tanggal 7 Juni lalu, Presiden Joko Widodo ini mengajak warga negara Singapura untuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Warga negara Singapura ini dipersilakan untuk pindah dan berinvestasi di sana. Nah, pidato ini pun rame nih dikomentari netizen. Ada yang mendukung, ada juga nih yang mempertanyakan, kok sampai harus mengundang warga negara asing untuk pindah dan berbisnis di sana sih? Di suasana politik yang agak panas seperti sekarang, yang begini nih, gampang banget jadi sasaran. Digoreng terus, lalu digulirkan. Itu saya kira memang agak concerning ya dari segi politik. Karena itu kan selama ini seringkali dianggap bahwa pembangunan infrastruktur di era Jokowi itu lebih banyak menguntungkan pihak luar, pihak asing, ya. Nah, seringkali yang sering diberitakan di berbagai media non mainstream, ya, baik WhatsApp group, misalnya media sosial lah, itu adalah orang-orang keturunan asing, terutama dari Cina dan Singapura kan persepsi orang yang kebanyakan Cina kan itu. Betul. Jadi itu mungkin akan menjadi satu titik lemah dari pidato Pak Jokowi itu dari segi politik. Jadi walaupun tujuan utamanya menurut saya yang tadi meyakinkan pihak investor, tapi sekaligus juga meyakinkan para calon presiden. Tapi untuk kaitannya dengan masyarakat secara umum itu kelemahannya. Itu bisa dijadikan bahan untuk negatif campaign. Pidato Presiden akhirnya mengundang pro dan kontra. Tapi terlepas dari itu semua, pengamat politik menilai ini adalah strategi Presiden untuk mempromosikan IKN, khususnya peluang investasi di sana. Pertanyaan Presiden pertama itu pura-pura nanya kan, siapa yang akan jadi pemenang. Itu kan cara Jokowi untuk mengatakan bahwa semua orang memang sedang menunggu dan punya perhatian penuh terhadap hasil pemilu di Indonesia itu, kan kira-kira gitu. Maksudnya Presiden paham gitu. Presiden itu paham apa yang menjadi pertanyaan Anda, kira-kira gitu kan kalau saya membahasakannya. Dan Presidennya menjawab kan tadi. Jadi sebetulnya itu Presiden menanyakan pertanyaan itu lalu dia jawab sendiri gitu. Jadi jawabannya adalah bahwa siapapun yang jadi Presiden nanti itu akan melanjutkan ini. Oke. Ya, kenapa? Nah, itu alasan Presiden itu tadi. Kenapa? Karena proyek ini sesuatu yang penting bukan hanya buat Indonesia, tapi juga bagi dunia. Karena dia penting bukan hanya bagi Indonesia dan bagi dunia, maka pasti itu menjadi concern siapapun presiden yang terpilih. Kira-kira itu kan argumen yang ingin dibangun oleh presiden. Nah, apakah argumen itu berhasil dibeli atau tidak oleh investor dan dunia, ya kita lihat nanti. Nah, berbicara soal investasi di IKN, Presiden Jokowi mengatakan kalau untuk tahap awal telah menyiapkan 300 paket investasi dengan total 2,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 38,7 triliun rupiah di bidang perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan bidang lainnya.
Presiden juga menawarkan kemudahan untuk investor jika memilih berinvestasi di IKN. Di antaranya izin usaha sampai 190 tahun, perusahaan asing bebas pajak, sampai gaji pekerja di IKN tak dipotong pajak. Ada fasilitas khusus ya. Peluang investasinya sudah disediakan, pelaksanaannya juga sudah dikasih kemudahan. Lantas apa iya ini bisa benar-benar menarik investor? Memang masih banyak persoalan yang harus dipersiapkan agar daya tarik investasi ini seiring dengan tawaran-tawaran insentif dan berbagai kemudahan, ya termasuk juga perizinan, gitu ya. Ini juga menjadi catatan penting ya di dalam membangun IKN. Karena bagi investor kan dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, plus juga kurs ya. Salah satunya kurs misalnya, terus juga harga barang ya untuk membangun material juga sekarang sedang naik gitu, itu kan jadi pertimbangan gitu ya, termasuk juga biaya investasi untuk membangun katakanlah konstruksi di sana juga pasti akan biayanya lebih mahal gitu. Nah ini juga saya kira jadi pertimbangan menunggu dari sustainability policy yang pasca pilpres ya, siapa nanti yang dipilih, ini juga saya kira menjadi pertimbangan bagi investor ya. Dan investor pasti sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan politik, perubahan ekonomi, kemudian juga perubahan resiko-resiko dari berinvestasi itu sendiri gitu. Apalagi secara teknik kan lahan di IKN ini butuh banyak treatment gitu ya, butuh banyak treatment karena kandungan ya menurut berbagai ahli itu ya butuh struktur yang berbeda dari seperti halnya di lahan-lahan yang ada di Jawa misalnya gitu. Kan ini juga pasti membutuhkan waktu. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, investasi itu perlu. Tapi sampai saat ini realisasinya masih banyak pertimbangan. Ya secara teknis pasti meyakinkan ya. Tetapi yang jadi pertanyaan yang tadi saya katakan, meyakinkan dalam arti untuk membuat letter of intent, perjanjian seperti itu, hari ini juga mereka akan buat. Tapi realisasinya ya? Realisasinya itu, karena dia melihat sendiri, sudah ada ratusan yang membuat LOI loh sampai dengan sekarang ya. Bahkan dari Badan Otorita mengatakan lebih dari 200. Tetapi kan sampai dengan bulan ini tidak ada satupun ya di lapangan yang benar-benar membangun. Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan kan sebenarnya. Faktor apa yang menjadi pertanyaan? Selain pertama tadi, ketidakpastian lahan misalnya ya, meskipun ada usulan sampai dengan 190 tahun diberikan kompensasi, tetapi kan itu juga akan ada pertimbangan kalau pemerintahnya berubah gitu kan, aturannya berubah, investor bisa apa gitu kan. Kalau tadi 190 tiba-tiba di pemerintahan baru bilang cuma 20 tahun misalnya aturannya dirubah gitu kan, tergantung pilihan politik dari pemerintah berikutnya. Ini kan juga buat investor, mereka akan berpikir ulang. Apalagi kalau dia mau berinvestasi ratusan miliar sampai triliunan rupiah ya dalam jangka panjang, itu kan sangat dibutuhkan dua, satu kestabilan politik, dua kepastian hukum tadi. Jadi kalau kita bicara sebuah kota itu tidak hanya sekedar jalan bangunan, tapi bagaimana dalam waktu 1 tahun yang sangat sempit ini sebuah kota kecil itu terwujud ya. Jadi mulai di situ ada bangunan, jalan, kehidupan juga sudah mulai ada, pasar ada, terus kemudian warga juga sudah mulai menghuni sedikit demi sedikit ya, bukan pekerja tapi benar-benar warga situ. Nah, ini tantangan terbesarnya dari situ. Ibarat kanvas putih, IKN bisa jadi media yang pas untuk menggambarkan masa depan. Tentu pemerintah nggak akan main-main dengan mega proyek ini, terlebih bagi para investor. Ya, hitung-hitungan cuan pasti akan jadi pertimbangan investor, karena mereka juga pasti tidak mau tekor. Kalau kamu gimana menggambarkan masa depan IKN ini? Tulis di kolom komentar ya.